Zaman sekarang, banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi tidak mengetahui maknanya. Mereka menghafal Al-Quran karena untuk khatam, bukan untuk memahaminya. Sedangkan untuk memahami artinya, kita harus mempelajari bahasa Arab. Sobat Quran sekalian, hubungan Al-Quran dan bahasa Arab jelas sangat erat. Dalam Quran Surah Yusuf, ayat 2 mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Dalam konteks tahfiz, belajar dan memahami bahasa Arab juga akan sangat membantu dalam proses menghafal Al-Quran. Dengan kata lain, proses tahfiz akan jadi lebih mudah, baik saat masih menghafal maupun saat menjaganya atau murojaah. Mengapa demikian? Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Saya tuliskan sepenggalan ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Di dalamnya terdapat satu lafaz yang diulang 2 kali dengan harokat yang berbeda. Pertama, lafaz Nasrullah, dan yang kedua Nasrullah. Nah, model menghafal seperti ini sering membuat kita bingung dan akhirnya saat kita menghafal sering kali tertukar. Hal ini tidak akan terjadi kalau kita memahami struktur bahasa Arabnya. Langsung saja kita bahas. Lafaz Nasrullah yang pertama dibaca rofa karena dia berkedudukan sebagai mubtada muakhir dari mata. Mubtada adalah kalimat isim yang dibaca rofa, dan untuk mufradnya yaitu ditandai dengan doma. Yang kedua, Nasrullah. Kenapa dibaca nasab? Karena sebelumnya terdapat huruf inna. Kalian pasti tahu amalannya inna itu apa? Yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Setelah huruf inna terdapat kalimat isim. Kalimat isim ini kedudukannya sebagai isimnya inna. Oleh karena itu, dia dibaca nasab karena jatuh setelah huruf inna. Dan tanda nasabnya untuk isimnya inna yang mufrad yaitu ditandai dengan fathah. Contoh kedua adalah dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Di sini ada lafaz Ansarullahi dan Ansarullahi. Jika kita paham bahasa Arab, insya Allah kita tidak akan bingung membaca mana yang berharokat fathah dan mana yang berharokat dhammah. Yang pertama kita tahu bahwa Ansarullahi di sini merupakan khobar dari kunu dan statusnya menjadi nasab. Dan tanda nasab untuk jamak taksir adalah fathah, sehingga dibaca Ansarullahi. Sedangkan yang kedua memang harus dibaca dhammah, karena statusnya merupakan khobar dari mubtada nahnu. Khobar mubtada harus dibaca rofa, dan tanda rofa untuk jamak taksir adalah dhammah, sehingga dibaca nahnu ansarullahi. Ini contoh sederhana bagaimana pemahaman kita kepada bahasa Arab karena sangat membantu proses tahfidz kita. Jadi, masihkah kita menganggap belajar bahasa Arab itu tidak penting?